501, Fang Xiu yang mabuk. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Mo Meng mengeluarkan jari giok yang indah, menggambar lingkaran di dada Tan Yun, dan berkata sambil berpikir, indera keenam seorang wanita memberitahu saya bahwa kakak senior Gongsun tertarik pada Anda. Tan Yun terkekeh, Meng Chao, jangan menggoda. 1 jam kemudian, Murong Xiandian. Di aula utama, Murong Sishi memegang tangan giok Zhongwu Xiao, dan berkata dengan tulus, Xiao, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang diminta gurumu untuk dipertimbangkan? Sejak 6 bulan yang lalu, Murong Sishi memberitahu Zhongwu Xiao bahwa dia memiliki adik laki-laki yang tidak hanya berbakat tetapi juga berbakat. Dia ingin mencocokkan Zhongwu Xiao dengan adiknya. Keluarga Murong digunakan untuk menghukum daratan dengan Megatron di zaman kuno. Meskipun telah jatuh, itu masih keluarga kuno, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari 4 dinasti besar. Dia sangat menyukai Zhongwu Xiao sehingga dia ingin Xiao menjadi istri muda dari keluarga Murong. Tentu saja, Murong Sishi juga memberitahu latar belakang keluarganya hanya kepada Zhongwu Xiao, dan dia tidak membiarkan Xiao mengungkapkannya kepada siapapun. Zhongwu Xiao memandang Murong Sishi dengan wajah meminta maaf, dan berkata, Tuan, saya tahu bahwa Anda sangat mencintainya, dan saya tahu bahwa Anda baik kepadanya, tetapi saya tidak setuju dengan masalah ini. Xiao, tapi Tan Yun sudah lama meninggal, kenapa kamu menolak menjadi guru untuk orang yang tidak hadir? Murong Sishi cukup bingung, kamu harus memberi alasan untuk menjadi seorang guru, kan? Zhongwu Xiao berkata dengan ekspresi sedih, karena Tan Yun berkata di depan makam orang tua saya bahwa dia adalah menantu orang tua saya. Dan karena ini, Zhongwu Xiao dengan lembut mengangkat tangan kanannya, melihat gelang giok virus di pergelangan tangan Hao. Setetes kristal jatuh dari matanya yang indah, ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan, ini Tan. Ibu Yun memberikannya kepada saya. Meskipun Tan Yun dan saya belum pergi ke pengadilan dan menikah, sejak saya memakai gelang giok, saya telah menganggap diri saya sebagai menantu perempuan dari keluarga Tan. Guru, alasan terpenting mengapa murid tidak setuju dengan Anda bukanlah ini, karena murid sangat mencintainya dan tidak dapat mentolerir siapapun di hatinya. Jadi, maafkan saya, murid tidak ingin menikahi saudara Anda. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Mendengar ini, Murong Sishi menghela nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajah Zhongwu Xiao, dan berkata dengan lembut, baiklah, saya mengerti sebagai guru, dan saya tidak akan lagi memaksa Anda sebagai guru di masa depan. Terima kasih, guru, atas pengertiannya. Zhongwu Xiao tampak bersyukur, lebih baik kamu bersikap baik kepada murid itu. Kamu adalah murid tertutup sebagai guru. Tentu saja kamu baik padamu. Murong Sishi tersenyum, kemudian, kepala tetua, cari guru dan tetua lainnya. Setelah lebih dari 20 hari, kami memiliki pengalaman 10 tahun. Kompetisi sekali dalam artis akan segera dimulai sebagai guru, jadi pergilah, kembali dan berlatih dengan tenang. Ingat hari kompetisi instrumental, pergi ke dojo ruang waktu kami untuk menontonnya. Iya, aku menurunkannya, kata Zhongwu Xiao dengan cerdik. Selanjutnya, Murong Sishi memimpin Zhongwu Xiao menuju bagian luar kuil. Dalam benaknya, dia masih tidak menyerah ide untuk mencocokkan Xiao dan adiknya. Dia masih tidak percaya bahwa pesona Tan Yun akan begitu hebat sehingga Xiao tidak akan ragu untuk mati sendirian dan tidak pernah menikah dengan siapapun, kalau tidak. Begitu Murong Sishi dan Zhongwu Xiao melangkah keluar dari istana peri. Mereka melihat pedang Gongsun Ruoxi terbang di depan mereka. Tuyer telah melihat guru. Gongsun Ruoxi membungkuk. Ya, Murong Sishi berkata sambil tersenyum, Ruoxi, apakah kamu mencari seorang guru? Kembalilah ke guru, murid sedang mencari suster junior Zhongwu. Gongsun Ruoxi menjawab, oh, kalau begitu kamu pergi ke kepala sekolah dulu untuk guru. Setelah Murongxi berkata, dia menginjak pedang terbang dan melayang ke langit. Ketika pedang kekaisarannya naik ke 1000 kaki, suara kegembiraan dari Gongsun Ruoxi di bawah telinga. Kakak senior Zhongwu, kakak senior telah membawakanmu kabar baik. Tan Yun tidak mati, dia telah kembali, dan dia sedang menunggumu di lembah periku sekarang. Tiba-tiba, tubuh Murong Sishi bergetar, dia melihat ke bawah, dan melihat pedang terbang kaki Zhongwu Xiao menangis dengan gembira, terbang menjauh dari istana abadi Murong bersama Gongsun Ruoxi. Tan Yun bahkan tidak mati. Murong Sishi merasakan gelombang yang mengerikan. Dengan kaget dan ragu,
dia menginjak pedang terbang dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, Zhong Wuxiao dan Tan Yun berpelukan erat di paviliun lembah peri Gongsun Ruoxi. Ketika kami bertemu lagi, Zhong Wuxiao mengesampingkan pengekangannya, berdiri di atas jari kakinya, dan mencium bibir Tan Yun sambil menangis. Tan Yun menanggapi dengan antusias, sampai dia menghirup ciuman Zhong Wuxiao, dan kemudian melepaskannya. Dou Zuanxingyi, 3 hari kemudian. Baili Longtian dan Xiao Qingxuan, Jun Buping dan Sangguan Bingbing, Huang Fu mendengarkan angin, Kesinyi, dan ketiga pasangan bergandengan tangan dan memasuki lembah peri Gongsun Ruoxi. Sue Zian dan Tukau Jun Luren mengikuti di belakang 6 orang yang kesepian. Suatu hari, ketika Gongsun Ruoxi mengirim seseorang untuk mengundang mereka datang, mereka berdelapan sedang mundur. Ketika mereka mendengar bahwa Tan Yun telah kembali hidup-hidup, mereka datang dengan penuh semangat. Kakak ipar, aku ingin kamu mati. Sue Zian mengabaikan tatapan orang lain dan memeluk Tan Yun di tangannya. Kakak ipar, apakah kamu merindukanku? Berpikir sepanjang waktu. Tan Yun tersenyum. Potong gelombang ini agak palsu. Setelah Sue Zian meninggalkan pelukan Tan Yun, dia mengobrol dengan Mu Mengging, Zhong Wuxiao, dan Gongsun Ruoxi tanpa henti. Kakak, kembali saja. Saudaraku, selamat datang kembali. Petik 2. Luren, Jun Buping, dan Baili Longtian berkumpul dan memeluk Tan Yun. Kemudian, setelah mendengarkan angin dan memeluk Tan Yun, Huang Fu berkata dengan gembira, tidak apa-apa untuk hidup. Selama kehadiranmu, saudara-saudaraku sangat merindukanmu. Sekarang tidak apa-apa, awan hilang, dan kabut hilang. Hanya mabuk. Oke. Setelah Tan Yunlang tertawa, dia memandang Huang Fu dan mendengarkan angin, dan Kesinyi berkata, saya baru saja melihat Anda berkumpul, saudara Huang Fu, Anda harus memperlakukan Sister Ke dengan baik. Itu alami. Huang Fu memandang Kesinyi dengan kasih sayang. Pada saat ini, Kesinyi datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan memeluk Tan Yun, selamat datang kembali, penyelamatku. Saya akan menjadi orang saya sendiri mulai sekarang, jadi saya tidak akan menyebutkan peristiwa masa lalu ini. Tan Yun tersenyum kecil. Iya, setelah Kesinyi meninggalkan Tan Yun, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan masing-masing memberikan pelukan ringan kepada Tan Yun. Dengan cara ini, mereka menyatakan persahabatan mereka dengan Tan Yun. Gongsun Ruoxi sudah menyiapkan perjamuan. Setelah 12 orang duduk, mereka senang mengobrol. Persahabatan 12 orang dengan cepat memanas. Sepanjang malam, tawa semua orang di lembah peri. Malam ini, Tan Yun, Jun Buping, Luren, Huang Fu mendengarkan angin, dan Baili Longtian benar-benar mabuk. Keesokan harinya, dini hari, Tan Yun mendengarnya dengan linglung, dan ledakan keributan terdengar di telinganya. Tan Yun, kami tahu kamu ada di dalam, keluarkan kami. Tan Yun, jika kamu mengecilkan kepala, jangan keluar, aku. Keluarlah. Dasar semut. Bab 502 kamu tidak bisa hidup dengan melakukan kejahatan. Tan Yun perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia ada di sofa. Tidak ada sosok Si Yao dan Meng di ruangan itu, dan hanya hinaan dari luar lembah peri. Tan Yunsing menembakkan 2 pancaran dingin di matanya, melompat dari sofa, dan keluar dari lembah peri. Pada saat ini, di pintu masuk lembah peri, yang dilarang oleh tirai cahaya, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Kesinyi, Mu Mengao, Sangguan Bingbing, Sue Zian, Xiao Qingxuan, Huang Fu Tingfeng, Jun Buping, Baili Longtian, Luren mengertakkan gigi. Melihatnya, 9 murid di luar tirai cahaya dilarang. Murid berkepala 9 memancarkan aura 9 kali lipat dari alam pemurnian jiwa, dan 8 lainnya adalah alam pemurnian jiwa 8 kali lipat. Hahaha, Suster Junior Zhong Wu, lihat. Kami memarahi Tan Yun seperti ini, dia tidak berani kentut, ini tunanganmu. Pria terkemuka dan ramah tamah itu mengejek. Laki-laki jenis Tan Yun, kamu kehilangannya. Selama kamu mengikutiku, aku akan melindungimu dari rasa, untuk memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya, dan memberimu sumber daya yang tak ada habisnya untuk berkultivasi. Bagaimana? Tiba-tiba, 8 murid di belakangnya tersanjung sambil melihat ke Kesinyi, Mu Mengbao, Sangguan Bingbing, Sue Zian, dan Xiao Qingxuan, mengomentari pekerjaan mereka. Apa yang dikatakan Saudara Jiang? Kakak senior Zhong Wu, Anda harus menendang Tan Yun dan mengikuti kami Saudara Jiang. Ya,
Kamu memiliki masa depan yang cerah dengan saudara Jiang. Saudari muda Zhongwu, Anda juga tahu bahwa Tan Yun membunuh orang sebanyak jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa selama kontes besar Meridian 9 Sekte Dalam. Sekarang dia telah membuat marah 3 Meridian Xianmen cepat atau lambat, Tan Yun akan dibunuh oleh murid abadi 3 arah ini. Sebelum Anda dan dia menikah, Anda harus meninggalkan kegelapan dan mengikuti saya, saudara Jiang. Ini akan menyelamatkan Anda dari menikahi dia dan dia akan mati dan Anda akan menjadi janda. Pada saat itu, saudara Jiang tidak akan memandang rendah kita. Apakah kamu? Hei, dengar, saudara-saudara, selain Sister Zhongxi dan Sister Gongsun, sebenarnya ada beberapa wanita cantik besar. Ini lebih baik daripada lamaran saya, kecuali Sister Zhongwu dan Sister Gongsun. Kami berbagi gadis kecil lainnya. Bagaimana kabarmu? Dia, Kak. Ide bagus. Petik 2 petik 2. Mendengar itu, Zhongwu Xiao gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, Jiang Kai, jangan mengandalkan kakekmu, kamu adalah kepala tetua dari pintu abadi kami, kamu bisa melanggar hukum. Sue Zian mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak, sekelompok orang tak tahu malu yang ingin muntah ketika mereka melihatmu, keluar dari sini. Pada saat ini, sebuah suara samar datang dari dalam lembah peri. Aku di sini, aku tidak tahu apa yang kalian cari. Semua orang mengikuti gengsi dan melihat ekspresi Tan Yun tenang dan keji, berjalan dengan tenang di depan Zhongwu Xiao, dan melirik Jiang Kai 9 orang tanpa gelombang. Mu Menggu, Sue Zian, dan Zhongwu Xiao melihat penampilan Tan Yun, dan mereka bertiga tiba-tiba merasakan kejutan. Ketiga wanita itu tahu bahwa setiap kali Tan Yun begitu tenang, itu berarti dia tidak lagi sesederhana membunuhnya. Hal ini untuk memutuskan untuk membunuh Tan Yun, ayo kembali dan abaikan mereka. Zhongwu Xiao dengan gugup menggenggam tangan kanan Tan Yun dan hendak menariknya pergi. Dia baru saja bersatu kembali dengan Tan Yun dan tidak ingin kehilangan Tan Yun lagi. Di matanya dan semua orang, Tan Yun hanyalah level ketiga dari Soul Refining, dan Jiang Kai sudah menjadi level 9 dari Soul Refining. Selama Tan Yun keluar dari lembah abadi untuk melarangnya, dia akan membunuh Jiang Kai dan Tan Yun akan mati. Tan Yun, suster junior Zhongwu benar, abaikan anjing gila mereka. Gongsun Ruoxi juga bergema dengan gugup. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Jiang Kai mencibir dan berkata, Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Zhongwu Xiao adalah wanita yang saya kenal. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya jika Anda bersama saya. Tentu saja, aku, Jiang Kai, memberimu pilihan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu bertarung 3 kali. Jika kamu bisa menjatuhkanku bahkan setengah langkah, bahkan jika kamu menang, aku tidak akan pernah mencari Suster Zhong di masa depan. Jika kamu kalah setelah 3 kali, kamu akan berlutut di hadapanku dan memanggil kakek 3 kali, lalu memotong dirimu sendiri dan bersumpah untuk menjauh dari junior Sister Zhong mulai sekarang. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan buat isyarat denganku. Tentu saja, jika kamu mengakui bahwa kamu adalah pengganggu, maka kamu bisa mengabaikannya. Mendengar ini, senyum kecil muncul di sudut mulut Tan Yun. Oke, saya berjanji untuk menandatangani dengan Anda. Jangan Tan Yun. Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa menjanjikannya. Petik 2 petik 2. Ketika Zhongwu Xiao, Gongsun Ruoxi, Huang Futingfeng dan yang lainnya sibuk menghentikan mereka, Tan Yun meninggal dalam sekejap dan muncul di luar lembah peri. Desir-desir, Mu Mengca dan yang lainnya berubah menjadi bayangan, menghentikan Tan Yun di luar lembah peri. Tan Yun memandang orang-orang itu dan berkata, kamu harus percaya padaku. Tapi, sebelum Zhongwu Xiao selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Mu Mengqi, Xiao, kita harus mempercayai Tan Yun. Zhongwu Xiao mengangguk cemas. Jiang Kai terkejut, dan berdiri dengan tangannya dengan jijik, menghina Tan Yun. Saya tahu bahwa Tuan tidak kurus bagi Anda, tetapi kata-kata jelek ada di garis depan. Jika Anda menyerang saya, sayangnya, saya akan terguncang, sampai mati olehku. Pada saat itu, Tuan tidak akan dapat menemukanku. Setelah itu, tentu saja, Tan Yun menggambar busur di sudut mulut Tan Yun, demikian pula, jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati dengan pukulan, kakekmu, jangan buat aku dan orang-orang di sekitarku malu. Jiang Kai sepertinya telah mendengar lelucon Tianda, hehe, ini menarik. Jangan khawatir,
Begitu banyak orang bersaksi, kamu, udang berkaki lunak yang tidak tahu ketinggian langit dan alam rangkap 3, ambillah. Setelah itu, Jiang Kai diam-diam menyeduh kekuatannya dan mengambil keputusan. Ketika Tan Yun meninju dadanya, dia mengambil kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Dia sangat sombong, dan ketika dia memamerkan kekuatannya sesuka hati, Tan Yun akan terbunuh. Kamu tidak bisa hidup dengan melakukan dosa. Tan Yun menunjukkan niat membunuh, dan segera, dengan seluruh kekuatannya, seperti singa, dengan kehampaan yang gemetar, dia menyerang 30 kaki, dan tinju kanannya tiba-tiba meledak ke dadanya. Jiang Kai memiliki senyum menghina di wajahnya dari awal hingga akhir. Tan Yun, pergi ke neraka. Ketika tinju Tan Yun mengenai dada Jiang Kai tiba-tiba membengkak, dan sekelompok badai energi menyembur keluar dari dadanya, menyebabkan retakan ruang yang padat muncul di kekosongan dalam radius 100 meter. Tan Yun hati-hati. Saudara Jiang sangat ganas dan mengejutkannya sampai mati. Pada saat ini, teriakan kedua belah pihak berhenti tiba-tiba. Bang! 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 Itu tinju kanan Tan Yun yang melemparkan 2 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan membuat telinga dan hidung Jiang Kai berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya, tetapi pada pukulan ketiga, tinju kanan Tan Yun menunjukkan awan kekuatan spiritual, langsung meledakkan dada Jiang Kai, meletus. Kabut darah menyembur dan tulang-tulang hancur di mana-mana, seluruh tubuh Jiang Kai terkoyak dan berserakan di rumput yang rimbun. Melihat adegan ini, semua orang di kedua sisi terkejut. Tak disangka, kekuatan Tan Yun begitu dahsyat. Ah, saudara Jiang sudah mati. 7 dari Anda membunuh Tan Yun, saya akan melaporkan masalah ini kepada Kepala Penatua. Salah satu dari 8 murid menginjak pedang terbang dan menembak ke awan. Tan Yun, kamu binatang, Jiang Kai adalah cucu dari kepala tetuaku, kamu juga berani membunuh. Saudara-saudara bunuh Tan Yun bersama-sama. Membunuh 7 orang di alam pemurnian jiwa berunsur 8, penuh dengan kekuatan spiritual, berubah menjadi sosok hantu, mengaum dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Bab 503, Hutang Darah dan Pelunasan Darah. Tan Yun, kami akan membantumu. Zhong Wu Xiao berteriak panik. Xiao, kamu bukan lawan mereka, jangan bantu aku. Tan Yun menggunakan langkah besar saat berbicara, dan pada saat berikutnya, karena kecepatannya, itu seperti 7 Tan Yun, sambil menghindari pedang tajam. Mang, muncul di belakang 7, dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke belakang 7. Bum-bum. Dalam suara tulang retak yang jelas, punggung ketujuh orang itu pecah, dan dada mereka membengkak, seperti layang-layang dengan kabel putus menyembur dari mulut, jatuh puluhan kaki jauhnya, membunuh mereka di tempat. Wow, pada saat ini, 7 bayangan putih tumpang tindih di udara rendah, dan dalam sekejap, Tan Yun, mengenakan jubah putih, muncul di depanmu dan yang lainnya yang terkejut. Sekarang Tan Yun sombong, belum lagi Huang Fu Shengzong. Bahkan jika dia melihat ke seluruh benua, dia tak terkalahkan di bawah 9 tingkat alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan yang lainnya dan menyaksikan kekuatan Tan Yun. Sulit bagi mereka untuk berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di alam pemurnian jiwa 3, akan menghadapi 7 musuh di 8 alam jiwa pemurnian dan membunuh seperti anjing. Tan Yun, kepala tetua ada di sini nanti, apa yang bisa saya lakukan? Zhong Wu Xiao cemas. Kamu bawa sistermu dan tinggalkan pembuluh darahnya. Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun sebagai Liu Shen Wusu. Bagaimanapun, Tan Yun tidak membunuh kucing dan anjing, tetapi cucu dari kepala suku. Pada saat ini, kecuali Huang Fu yang tampak tenang setelah mendengarkan angin, semua orang panik. Tan Yun merentangkan tangannya dan tersenyum tipis, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bunuh saja jika kamu membunuhnya. Aku ingin melihat siapa kepala kimai itu. Setelah itu, Tan Yun menatap Luren yang gemuk, tukau saudara, apakah kamu masih memiliki anggur tadi malam? Iya, Luren tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tan Yun, tapi dia berkata jujur. Oke, tiba-tiba sekarang aku ingin minum, tolong bantu aku mendapatkan sebotol anggur. Tan Yun tersenyum. Luren tertegun, ayo. Setelah itu, Gongsun Ruoxi membuka lembah terlarang. Ketika Luren masuk dalam waktu singkat, dia membawa sebotol anggur roh, melangkah keluar dari lembah peri, dan menyerahkan toples itu kepada Tan Yun. Tan Yun meraih toples anggur dengan satu tangan, menyesapnya, lalu menatap semua orang, dan kata-kata berikutnya membuat semua orang sangat tersentuh.
Tan Yun berkata dengan keras, saya telah berada di sekte selama lebih dari 10 tahun dan saya jarang berteman. Anda semua adalah teman sejati saya. Anda adalah teman hidup dan mati yang telah mengalami darah dan darah di tanah abadi. Petik 2. Tapi barusan, bajingan ini tidak hanya mempermalukanku, Meng Yao, Si Yao, tetapi juga menghina Bingbing, King Xuan, Xinyi, dan Ziyan, jadi mereka harus membunuh. Adapun pintu abadi utama, saya ingin melihat, dia tidak berani memindahkan saya nanti. Mengapa dia memindahkan saya? Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun mengguncang tubuhnya, mencengkeram toples anggur, bersandar di batu besar, dengan niat membunuh berkilauan di mata bintangnya. Dia memutuskan, jika ketua Kimai berani bergerak sendiri, dia tidak akan keberatan membiarkan kera iblis pembunuh surga memukulinya sampai mati. Suatu ketika, Tan Yun berjalan di atas es tipis di pintu luar dan pintu dalam, tetapi sekarang di pintu peri, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya mengulangi kesalahan yang sama, dipimpin oleh hidung di mana-mana. Mereka yang telah diburu berulang kali putus asa. Luren memegangi perutnya yang besar dan mengutuk dan berkata, Saudara Tan Xian, urusanmu adalah urusan saudaramu, milik neneknya. Aku akan bersaksi kepadamu nanti bahwa mereka pantas disalahkan atas kematian mereka. Dan saya juga bersaksi. Jun Buping, Baili Longtian dan yang lainnya setuju. Tan Yun memandang kerumunan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, semuanya, saya memiliki hati saya, tetapi bagaimanapun juga, saya membunuh cucu dari instrumen utama. Begitu Anda bersaksi untuk saya, yang lama pasti akan menyimpan dendam. Jika kamu membalas di masa depan, akulah yang membunuhmu. Terutama Ruoxi dan Xiao, kalian adalah murid Kimai, jadi kalian tidak bisa bersaksi untukku. Nah, kalian semua memasuki lembah peri dan jangan keluar. Aku akan menangani sisanya sendiri. Mendengar ini, Baili Longtian segera membalas, Saudara Tan Xian, Anda juga mengatakan bahwa kita adalah teman hidup dan mati, bagaimana kita bisa berdiri dan menonton sekarang? Saudara Baili benar. Jun Buping bergema, kami tinggal dan menemani Anda untuk membawanya bersama. Kami diberkati dan menikmati kesulitan bersama. Nah, arti ketidakadilan yang saya maksud. Sangguan Bingbing tampak seperti suami dan wanita. Yang lain juga membuat suara keras, menunjukkan tekad mereka untuk berbagi kesulitan dan berbagi hal yang sama dengan Tan Yun Yu. Wow, setelah embusan angin bertiup, Tan Yun muncul di depan semua orang, dengan tulus berkata, itu karena kamu dan aku adalah teman hidup dan mati, jadi aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Bahkan jika saya dibalas oleh instrumen utama di masa depan, saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi Anda berbeda. Begitu Anda mendapat masalah dengan tubuh bagian atas Anda hari ini, jika hal lama itu hitam terhadap Anda, bisakah kamu masih punya cara untuk bertahan hidup? Aku tidak melihatmu di luar, tetapi dengan tulus memperlakukanmu seperti saudara laki-laki dan perempuan, jadi aku mendengarkanku memasuki lembah peri. Mendengar itu, ketika semua orang ingin mengatakan sesuatu, Mumeng berkata kepada semua orang, kami semua mendengarkan Tan Yun, masuk, masuk. Ini, oke. Baili Longtian menjawab, menatap Tan Yun, dengan ekspresi serius, Tan Xian, kamu akan lebih berhati-hati nanti. Setelah itu, Gongsun Ruoxi membuka lembah peri terlarang, dan masuk bersama orang-orang yang gelisah. 2 jam kemudian, raungan tua tiba-tiba datang dari langit, siapa Tan Yun? Begitu suara itu jatuh, sekelompok sosok jatuh dari langit, berubah menjadi 19 orang di depan Tan Yun. Pada saat ini, pria tua berambut putih terkemuka, wajahnya memerah, fitur wajahnya berubah, dia memegang murid yang telah melarikan diri sebelumnya. Orang tua itu adalah kepala pintu abadi, Fang Changhai. Di antara 18 orang di belakangnya, ada orang tua, orang parubaya, dan Murong Sishi, yang semuanya adalah tetua dari pintu abadi. Beberapa saat yang lalu, ketika Fang Changhai dan 18 tetua sedang mendiskusikan kompetisi seni senjata di Aula Peri, mereka mengetahui bahwa cucunya dibunuh oleh Tan Yun. Fang Changhai penuh dengan kesedihan dan kemarahan, jadi dia meraih murid yang melaporkan surat itu dan terbang di langit, dan para tetua lainnya mengikuti. Kepala, dia adalah Tan Yun. Murid itu menunjuk ke arah Tan Yun dan melihat 7 mayat lainnya di tanah. Kepala, dia membunuh total 8 orang. Saya sangat marah. Ketika tubuh tua Fang Changhai gemetar karena marah, Tan Yun meraih toples anggur dan menyesapnya lagi. Segera,
dia membungkuk sedikit ke arah Fang Changhai dan berkata, Junior Tan Yun, saya telah melihat senior. Generasi muda melihatmu di sini, jadi aku merasa nyaman. Di mata kanibalistik Fang Changhai, Tan Yun menunjuk ke 7 mayat di alam pemurnian jiwa 8 kali lipat di tanah, nadanya tidak hangat. 2 jam yang lalu, cucumu mempermalukan generasi muda dan memaksa generasi muda untuk bermain-main dengannya. Tanpa diduga, cucumu tidak pandai belajar dan dipukul sampai mati oleh generasi muda, tetapi 7 orang ini ingin membunuh yang lebih muda, generasi. Generasi yang lebih muda secara tidak sengaja berhati-hati untuk melindungi diri mereka sendiri, ketujuhnya juga hancur. Mendengar ini, Fang Changhai merona karena marah, dasar bajingan kecil berani berdalih setelah membunuh seseorang. Bahkan jika Tuan menyukaimu, hari ini kamu harus membayarnya. Bab 504 tak tertahankan. Setelah itu, Fang Changhai ingin melakukannya. Bajingan kecil, hutang darah dibayar. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba serius, dan dia menyipitkan mata pada Fang Changhai, dan berteriak, Fang Changhai, bersihkan mulutmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Oke, setelah kamu selesai membaca gambar memori, jika kamu memiliki keberanian, kamu akan membunuh. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan spiritual yang besar diringkas menjadi gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, itu hanya 2 jam yang lalu, setelah Jiang Kai mempermalukan Tan Yun melangkah keluar dari lembah peri 3 pukulan untuk membunuh Jiang Kai, dan seluruh proses dari 7 orang yang mencoba membunuh Tan Yun dan dibunuh oleh Tan Yun. Menonton prosesnya, Fang Changhai, yang hendak menyerang Tan Yun, tidak dapat menyerang Tan Yun di depan semua orang. Pada saat yang sama, Fang Changhai dan tetua murong Sishiyi di belakangnya, menatap Tan Yun, mengungkapkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di alam pemurnian jiwa 3, dapat dengan mudah membunuh 7 murid 8 kali lipat dari alam pemurnian jiwa dan Jiang Kai di alam jiwa pemurnian ke-9. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya, dia tidak akan bisa membunuh Jiang Kai. Itu adalah proposal Jiang Kai untuk membiarkan Tan Yun menyerang 3 kali, dan dia sangat dirugikan. Pada saat ini, Tan Yun benar dan tak kenal ampun, Fang Changhai, cucumu dan aku punya kata pertama, siapapun yang mati, tidak ada seorang pun di pihak almarhum yang bisa membalas dendam. Mengapa? Apakah kamu berencana untuk membunuhku di depan setiap orang? Petik 2. Tiba-tiba, tubuh Fang Changhai berhenti bergetar. Dia menatap Tan Yun secara langsung dan tersenyum dengan marah. Wah, anggap kamu kejam. Setelah itu, Fang Changhai berbalik, memandang para tetua seperti Murong Sishi, dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang akan pergi dengan kepala suku. Kemudian kita akan membahas kompetisi besar senjata. Itu ketua. 18 tetua, termasuk Murong Sishi membungkuk satu demi satu, percaya bahwa Tan Yun tidak jauh dari kematian. Karena mereka tahu kebenaran bahwa panah terbuka mudah disembunyikan dari panah gelap. Dalam hati mereka, ya, memang benar bahwa kepala suku tidak dapat membunuh Tan Yun di depan umum, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan memulai secara diam-diam. Ketika Fang Changhai yang marah hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba berkata, Chief Fang, kamu baru saja pergi. Jika menyebar, tidakkah kamu takut bau selama ribuan tahun? Fang Changhai tiba-tiba berbalik, menatap Tan Yun dengan tegas, dan mengucapkan setiap kata, apa yang ingin kamu katakan. Tan Yun mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah muridnya, dan berkata dalam tes negatif, kamu juga telah melihat gambar ingatanku dan Jiang Kai, tetapi dia memerintahkan 7 orang lainnya untuk membunuhku. Menurut aturan, dia akan dihapuskan. Pangkalan budidaya, diusir dari pintu guru. Dan sekarang kamu menutup mata, ya, benar-benar oke. Berdebar. Murid itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Fang Changhai dan terus bersujud. Kepala, tolong maafkan murid itu, oh. Ledakan. Fang Changhai menarik napas dalam-dalam dan menembak murid itu dengan telapak tangan. Kemudian dia melirik Tan Yun seolah melihat orang mati, dan terbang. Murong Sishi melirik Tan Yun dengan ekspresi rumit, dan mengikuti dari dekat dengan para tetua. Setelah Kimai senior pergi, Tan Yun mencibir dalam hatinya, Fang Changhai, cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya berjalan keluar dari lembah peri dengan ketakutan. Gongsun Ruoxi sangat khawatir, Tan Yun, kepala kami kejam,
tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sekarang, pergi sekarang. Yang lain juga mendesak Tan Yun untuk pergi. Tan Yun memandang orang-orang yang mengkhawatirkannya, dan tidak peduli, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, apalagi mengganggu reuni kita. Ayo pergi dan minum. Setelah itu, semua orang minum selama beberapa jam di lembah peri sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal pada Gongsun Ruoxi satu demi satu. Ketika Tan Yun pergi, Zhong Wu Xiao dengan enggan memberitahu Tan Yun bahwa setelah kompetisi seni senjata selesai, dia akan pergi ke Tan Yun Xiangu untuk berlatih. Tan Yun sangat senang dengan ini. Matahari terbenam sudah dekat senja. Tan Yun mengendarai perahu roh, memeluk Mu Mengbao, dan terbang keluar dari misteri pembuluh darah seperti pasangan, sementara Sue Zian linglung. Demi keselamatan Sue Zian, Tan Yun memutuskan untuk mengirimnya kembali ke 5 jiwa terlebih dahulu. 2 jam kemudian, langit penuh bintang dan Hwi ada di langit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang 90.000 mil jauhnya dari gerbang pembuluh darah senjata, tiba-tiba, sebuah suara tua yang penuh dengan niat membunuh datang dari langit, anak Tan Yun, ambil nyawamu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam, berusia sekitar 90 tahun, berdiri dengan tendangan voli di langit, menjulurkan tangan kanannya yang kering, dan tiba-tiba menekan ke arah Tan Yun di atas perahu roh. Om, tiba-tiba, tangan raksasa ribuan kaki berubah dari kekuatan spiritual, dengan kekuatan menghancurkan dunia, bergegas menuju 3 orang Tan Yun di perahu roh. Dalam sekejap, dalam radius 10 li langit, ada retakan yang mengejutkan di angkasa, seperti ular piton raksasa hitam menari liar di bawah bintang-bintang. Momentumnya tak tertandingi. Karena Tan Yun telah mengembangkan mata ilahi Hongmeng, dia dapat melihat kekuatan seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi dari wilayahnya. Pada saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Ketika Mu Meng sangat ketakutan hingga Huarong menjadi pucat, Tan Yun menyeringai dan berteriak, "Kera tua, setelah membunuhnya, jiwanya akan tinggal." Iya, tiba-tiba, seberkas cahaya ungu hitam keluar dari tas binatang Tan Yunling dan berubah menjadi kera iblis setinggi manusia. Kakinya menghantam perahu roh dan sosoknya naik ke langit. Tiba-tiba, itu berubah menjadi raksasa setinggi 1 kilometer. Setelah tubuhnya menabrak telapak tangan pencakar langit yang besar, ia melesat ke orang tua itu dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh orang tua itu. Ah, apa-apaan ini? Pria tua berjubah hitam itu ketakutan. Begitu dia melarikan diri dari langit, dia dipegang di tangannya oleh tangan raksasa yang ditutupi rambut ungu dan hitam. Sekarang kera iblis pembunuh surga berada dalam periode kesengsaraan tingkat 4, dan ranahnya setara dengan alam jiwa ilahi Dzogchen, dan kekuatannya masih lebih tinggi daripada biksu Dzogchen alam jiwa ilahi. Lelaki tua itu benar-benar rentan terhadapnya. Retak, klik, darah berceceran, tulang retak di mana-mana. Saat Demon Slayer meremas pria tua berjubah hitam dengan satu tangan, sosok halus yang tampak persis seperti pria tua berjubah hitam, direnggut dari telapak tangan kera Demon Slayer, dan ingin untuk melarikan diri. Bawa saya kembali. Kera pembunuh langit tersenyum penuh, dan semburan gas iblis hitam menyembur keluar dari telapak tangan raksasa, yang menelan jiwa dewa lelaki tua itu, dan menuju ke telapak kera pembunuh surga. Tan Yun, biarkan aku bebas, kumohon. Roh lelaki tua itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Seperti yang diketahui semua orang, jika Anda ingin memasuki tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama untuk menyelesaikan malapetaka sebelum Anda dapat dipromosikan. Setelah kemenangan berhasil dilewati dan memasuki tahap pertama alam jiwa ilahi, biksu akan memiliki kemampuan untuk melakukan tendangan voli dan batal, dan jiwa janin pertama di kolam spiritual akan menjadi jiwa dewa. Ketika tubuh seorang biksu di alam jiwa ilahi dihancurkan, jiwa ilahi pertama dapat melarikan diri dan dilahirkan kembali dengan merebut tubuh orang lain. Pada saat ini, lelaki tua itu tahu bahwa jika jiwanya dimusnahkan, dia akan mati sepenuhnya. Wow, Heaven Killing Demon Ape memegang roh lelaki tua itu di tangan kanannya, melompat keluar dari kehampaan, muncul di perahu roh, dan kemudian menyusut tiba-tiba, berubah menjadi ukuran 10 kaki. Tan Yun, kan? Mu Meng menatap kera iblis dengan kaget. Meng Chao, tentang kera tua itu, aku akan membicarakannya denganmu nanti. Setelah Tan Yun tersenyum cerah, dia melihat kembali ke jiwa lelaki tua itu, dan tanpa ragu berkata, katakan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Fang Changhai? Barang lama. Bab 505.
Tan Yun, sudah kubilang, bisakah kau tidak membunuhku? Pria tua itu menggigil dalam semangatnya. Katakan saja siapa kamu dan mengapa kamu membunuhku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Tan Yun berkata tanpa berpikir. Oke, biarkan aku berkata, biarkan aku berkata. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, nama saya Cui Chaoping, dia Ken Xianmen Kimai. Anda membunuh cucu kepala suku, dan kepala suku meminta saya untuk menyingkirkan Anda. Benar saja, itu Fang Changhai. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin, Fang Changhai, cucumu terbunuh, kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Pada saat ini, Cui Chao dengan tenang berkata, Tan Yun, aku telah memberitahumu segalanya. Tolong jangan katakan padaku apa yang aku katakan padamu setelah kamu melepaskanku. Fang Changhai kejam, dan begitu dia tahu bahwa aku memberitahumu, dia pasti akan membunuhku. Cui tua, kamu sedikit khawatir. Tan Yun, mengejek, aku memang mengatakan untuk membiarkanmu pergi, tetapi aku tidak menjamin apakah kera tua itu akan membunuhmu. Tan Yun, kamu telah berbalik, kamu binatang kecil. Kutukan marah Cui Chaoping tiba-tiba terputus, tetapi melihat telapak kera iblis pembunuh surga meremas dengan kuat, jiwanya dimusnahkan. Setelah itu, di bawah tanda Tan Yun, kera iblis masuk ke dalam kantong binatang roh. Tan Yun memandang Mu Menga dan Sue Zian dengan ekspresi terkejut, dan memberitahu mereka tentang kepemilikannya atas naga emas dan singa, kera iblis, dan asal-usul kera iblis. Keesokan harinya, pada siang hari, Tan Yun mengendarai perahu roh, membawa dua orang menjauh dari gerbang abadi dengan 5 jiwa dan 50.000 mil jauhnya. Ketika Tan Yun memandang Sue Zian yang khawatir, alisnya berkerut dan berkata, Zian, ada apa denganmu? Kakak ipar, aku baik-baik saja. Sue Zian mengerucutkan bibirnya. Zian, semuanya tertulis di wajahmu, apakah ini baik-baik saja? Mu Mengya meraih tangan Sue Zian, beritahu kakak, ada apa? Aku tidak ingin kembali. Sue Zian sepertinya memikirkan sesuatu, sedikit kepanikan di matanya yang indah. Zian, apakah ada seseorang yang menggertakmu di barisan 5 jiwa? Suara Mu Meng jatuh, dan Sue Zian, yang selalu riang, tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukan Mu Meng dan mulai menangis. Sue Zian sedang memegangi Mu Mengki, jadi lengan roknya tergelincir ke bawah, memperlihatkan lengan otot yang dingin. Zian, siapa yang melakukannya? Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu, mengambil langkah, meraih pergelangan tangan Sue Zian dengan tangan kanannya, tetapi melihat bekas luka panjang yang ditinggalkan oleh luka pedang di lengan lotus putihnya. Dilihat dari warna bekas lukanya, itu seharusnya sudah dipotong dalam beberapa hari. Mu Meng menyentuh bekas luka yang mengejutkan di lengan kanan Sue Zian dan mendesak, beritahu saudara perempuan dan iparku, siapa yang menyakitimu? Kakak ipar, kakak, jangan tanya. Sue Zian terisak. Zian, beritahu saudara ipar akan membalaskan dendammu. Mata Tan Yun penuh dengan niat membunuh yang tak terbendung. Zian, katakan. Mu Menggu juga cemas, siapa itu? Sue Zian meninggalkan lengan Mu Mengki dan berbisik, tuanku menyakitiku. Daois 5 jiwa. Tan Yun mengepalkan tinjunya, mengamuk, ada apa? Ada saudara ipar, jangan takut. Sue Zian menyeka air matanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kakak ipar, ketika Jiumai Dabi, tuanku melihat bahwa saya menjadi tempat kedua dalam daftar Wolong dengan seni pedang 5 jiwa yang Anda berikan kepada saya, jadi dia membuat tandanya. Ide hukum. Dalam 3 tahun terakhir, dia berulang kali meminta saya untuk berbicara tentang latihan dan latihan untuk cucunya Wuling. 9 hari yang lalu, dia menemukan saya lagi. Ketika dia melihat bahwa saya masih menolak untuk mengatakan latihan, dia sangat malu sehingga dia memukuli saya, menyakiti saya. Sue Zian mengangkat bahunya dan menangis, saudara menantu, saya tidak ingin kembali, saya takut. Tan Yun menekan amarahnya, meletakkan Sue Zian di lengannya, menepuk punggungnya, dan menghiburnya, Zian tidak takut, pergi, aku akan membawamu kembali ke Danmaimu. Bagaimanapun, kamu memiliki latihan yang kuberikan padamu, jadi tidak perlu lagi. Jika Anda berlatih hal-hal lain, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan mundur dalam ketenangan pikiran dan Mai mulai sekarang. Ya, Sue Zian mengangguk. Tan Yun memeluk Sue Zian dengan ringan dan memejamkan matanya. Pada saat ini,
dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri keluhan yang dia buat dengan musuh di pintu dalam. 2 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, terbang kembali ke Danmai bersama Mu Menggu dan Sue Zian, dan mengirim kedua putrinya ke lembah perinya, lembah peri nomor 8 di lembah abadi yang berjasa. Setelah Tan Yun menyuruh kedua putrinya untuk tenang berlatih, agar tidak membuat kedua putrinya merasa nyaman, dia berkata bahwa dia akan menemukan tetua yang berjasa dan pergi. 2 jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh keluar dari alam rahasia pembuluh darah pil, dan setelah mengenakan kain kasa dingin dari nafas kura-kura yang menghalangi pengintipan alam roh yang kuat, dia mengendarai perahu roh menuju 5 jiwa dari pintu abadi 1 juta mil jauhnya. Dini hari 2 hari kemudian. Dari siapa? Di depan gerbang gunung 5 jiwa, seorang murid 5 kali lipat alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang gunung memandang sosok di penutup kain kasa hitam dingin di perahu roh, dan berkata dengan kewaspadaan penuh. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kasa dingin nafas kura-kura, sepasang murid memancarkan cahaya merah yang aneh, menatap murid itu, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana kepala 5 jiwa sekte dalam pernah berkultivasi, dan di mana dia sekarang penatua mana itu. Pria itu tampak kusam, dan berkata dengan jujur, dia berada di alam rahasia 5 jiwa, di lembah abadi 5 jiwa 100.000 mil ke timur. Sekarang dia adalah penatua ke-26. Tan Yun berkata lagi, kamu memiliki 5 jiwa dari pintu abadi. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun? Banyak. Berapa banyak? Ada terlalu banyak untuk dihitung. Lalu apakah kamu ingin membunuh Tan Yun? Ya, tentu saja. Dia membunuh begitu banyak orang di dalam 5 jiwa kita. Aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Apakah kamu masih memiliki jubah murid 5 jiwa dan 1 garis? Keluarkan jika ada. Ya, murid itu dengan bodohnya mengeluarkan jubah panjang dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Tan Yun. Tan Yun mengambil jubahnya dan berkata tanpa ragu, buka alam rahasia, jangan tutup alam rahasia, lalu bunuh dirimu. Ya, setelah murid membuka pintu masuk alam rahasia di tablet batu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke alam rahasia 5 jiwa seperti kilat, dan berlari menuju lembah abadi 5 jiwa. Di luar gerbang alam rahasia 5 jiwa, kepulan darah tumpah dengan cahaya pedang, dan murid itu menggorok lehernya dan bunuh diri. Sesaat setelah 2 jam, di aula besar lembah abadi 5 jiwa, Taois 5 jiwa yang menghirup energi spiritual dunia tiba-tiba mendengar suara hormat di luar lembah abadi. 26 tetua, para murid mencari Anda dengan tergesa-gesa. Taois 5 jiwa berkata dengan ringan, masuk, dilarang untuk tidak membuka. Murid itu patuh. Di luar lembah peri, Tan Yun, mengenakan jubah Dao 5 jiwa, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju aula abadi 5 jiwa langkah demi langkah dalam kegelapan. Kera iblis pembunuh surga telah menjadi seukuran monyet kecil, berjongkok di bahu Tan Yun, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dalam sekejap, Tan Yun melangkah ke aula utama, masih menundukkan kepalanya di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, dan berhenti 30 kaki di depan 5 jiwa. Ayo kita bicara, ada apa? 5 jiwa Taois yang duduk bersila, masih memejamkan mata, memuntahkan aura langit dan bumi, bahkan tanpa menatap Tan Yun. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan setiap kata, Wu Qingquan, kita bertemu lagi. Bab 506, Membela dan Membunuh Para Sesepuh. Mendengar bahwa pihak lain memanggil namanya, Taois 5 jiwa tiba-tiba membuka matanya, menatap pemuda itu dengan tidak percaya, dan terkejut, kamu bajingan kecil tidak mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun berkata dengan dingin, kera tua, bunuh aku. Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis. Pembunuh surga tiba-tiba melompat, dan tubuhnya melonjak menjadi raksasa ratusan meter. Telapak tangan raksasa berbulu berisi kekuatan guntur, dengan ruang yang runtuh, memotret 5 jiwa yang tidak bisa menghindar dan panik. Tidak, bang boom. Di tengah teriakan, kera iblis pembunuh surga menamparkan Taois 5 jiwa dengan tingkat pertama alam jiwa ilahi berkeping-keping, menyebabkan istana hingga 500 meter mengaum. Tan Yun, jangan bunuh aku, kumohon. Roh Taois 5 jiwa, segera setelah keluar dari tulang yang patah, dijepit di antara 2 jari oleh kera pembunuh surga. Jika kamu tidak membunuhmu, apakah Lao Su menunggumu mengirim seseorang untuk dibunuh? Menunggu benda lamamu membunuhku. Tan Yun menyeringai dan tiba-tiba marah. Sejujurnya, teknik Ziyan adalah Lao Su. Untuknya, kamu orang tua, kamu mengalahkannya untuk mendapatkan tekniknya.
Dasar binatang tua, mati. Kera tua bunuh dia. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, teriakan marah datang dari luar aula, monyet iblis yang berani, lepaskan para tetua ke-26. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berusia 80 tahun muncul di lembah abadi, dengan niat membunuh melonjak di seluruh tubuhnya, melepaskan aura 5 kali lipat dari alam jiwa ilahi, dan berteriak pada kera iblis pembunuh surga di kuil, binatang nakal, cari kematian. Nama orang ini adalah Kong Gao Xiang, tetua ke-25, dan dia memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Wu Qingquan pada hari kerja. Saya datang ke sini malam ini dan ingin mengobrol dengan Wu Qingquan, tetapi saya tidak menyangka akan menabrak kera iblis dan menembaknya. Mendengar itu, roh 5 jiwa, seolah menggenggam sedotan terakhir, meraung, Kakak Kong, selamatkan aku. Jangan takut, saudara Wu Xian. Ketika suara lama Kong Gao Xiang terdengar, pedang terbang keluar dari tangannya, dan kata-kata di mulutnya berubah menjadi sosok berkabut, dan saat menembak ke arah aula, tiba-tiba terpisah. Sora menikam pedang. Om, tiba-tiba, pedang 300 zang yang mempesona bersinar, memancarkan kekuatan emas yang ganas dan kekuatan api merah, menembus kehampaan, dan menusuk secara paralel dengan Tan Yun dan kera iblis di aula. Di mana Jian Mang lewat, satu pihak runtuh dalam kehampaan, sangat terkejut. Tan Yun tidak bisa mengelak, dan berkata dengan ngeri, kera tua itu cepat bertarung dan membunuh mereka semua. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga segera meremas jiwanya dalam ratapan histeris dari 5 jiwa. Engah. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi cahaya pedang besar yang menusuk di langit, dan tidak bisa menahan energi pedang dan Yu Wei terlebih dahulu, dan dia menabrak kera iblis pembunuh langit seperti bola meriam. Tuan, jangan khawatir, jika aku di sini, tidak ada yang ingin membunuhmu. Pembunuh langit bergerak dengan tangan kirinya untuk menemukan bulan di laut. Setelah menangkap Tan Yun, telapak tangan kanannya terbalik, dan ruang bergetar seperti gelombang besar. Tongkat besar hingga 100 meter tiba-tiba mengenai cahaya pedang yang ditusuk. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, bumi mengguncang gunung. Dalam tatapan ngeri Kong Gao Xiang, cahaya pedang 300 zangnya yang substansial hancur seperti keramik. Sungguh monster yang kuat. Kong Gao Xiang buru-buru mundur dan mundur, melompat keluar dari aula dan naik ke udara seperti melarikan diri. Dia sangat panik, satu-satunya pedangnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh pembudidaya biasa dari ranah pemurnian jiwa 5 lapis, dan membunuh monster-monster dari tahap keempat dari tahap awal, tetapi pada akhirnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh raksasa. Dia bisa melihat bahwa kera iblis pembunuh surga jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Untuk saat ini, hanya ada jalan keluar. Ketika Kong Gao Xiang terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya, dia dengan putus asa berteriak, dan gelombang suara bergulir, bergema ribuan mil, saya adalah Penatua 25, tolong. Ada monster. Raungan Kong Gao Xiang berhenti tiba-tiba, tetapi kera pembunuh surga yang bergegas keluar dari aula utama melemparkan tongkat raksasa itu dengan keras ke langit, meledakkan tubuhnya. Desir 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 desir. Ketika 5 dewa dan jiwa ditransformasikan dari mayat yang rusak dan berserakan, kera iblis pembunuh langit, dengan kemampuan pantulnya yang super, menyapu ke dalam kehampaan dan melambaikan telapak tangan kanannya. Kekuatan sihir yang bergulir membungkus 5 dewa dan jiwa dan dengan cepat punah. Wow, ketika kera iblis pembunuh surga melakukan tendangan voli dan melambaikan tangannya, tongkat raksasa hitam di langit tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 300 meter, dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan membawanya ke tangan iblis pembunuh surga. Kera. Tubuh kera iblis pembunuh langit meroket sejauh 1000 meter, memegang tongkat raksasa di udara, menukik ke bawah, dan menabrak istana abadi 5 jiwa. Ledakan. Istana 5 jiwa abadi runtuh dalam sekejap, dan debu naik. Api Hongmeng. Tan Yun menahan rasa sakit di organ dalamnya, melambaikan tangan kanannya, dan segera, nyala api ungu setinggi 12 meter, berderap di sekitar lembah peri seperti kilat, membakar aura yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri dan kera iblis menjadi ketiadaan. Mengusir. Tan Yun melambai, dan segera, cincin Qiankun Kong Gao Xiang yang jatuh ke tanah setelah kematiannya dibawa ke dalam cincin Qiankun Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam aula abadi 5 jiwa, yang berubah menjadi reruntuhan, cincin alam semesta terbang keluar dan dibawa ke cincin alam semesta Tan Yun. Tan Yun berdiri di sebelah kiri pembunuh iblis, segera mengenakan kasa dingin bernapas kura-kura, dan memerintahkan, kera tua, tinggalkan alam rahasia 5 jiwa secepat mungkin, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak kaki.
Tan Yun khawatir teriakan minta tolong Kong Gaoxiang sebelum kematiannya akan mengantarkan 5 jiwa yang kuat, dan segera memerintahkan kera iblis untuk pergi. Dia memiliki kera iblis pembunuh surga, bahkan jika dia dikepung oleh semua tetua dari 5 jiwa gerbang abadi, dia masih percaya bahwa dia bisa mundur. Alasan mengapa dia khawatir adalah bahwa dia tidak boleh mengekspos dirinya sendiri atau kera iblis pembunuh surga, jika tidak, jika salah satu dari 5 jiwa sekte suci tertarik, itu akan berbahaya saat itu. Setelah menerima perintah, pembasmi iblis penuh dengan energi iblis, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia 100.000 mil jauhnya. Karena kera tua itu sangat cepat sehingga dia melewati beberapa murid pemurnian jiwa di jalan, murid-murid ini hanya mengira ada embusan angin. Setelah beberapa saat, seorang penatua yang mendengar panggilan bantuan Kong Gaoxiang bergegas ke langit di atas lembah abadi 5 jiwa dan menemukan bahwa ada tanda identitas yang rusak di samping tubuh 5 Taois jiwa yang rusak di reruntuhan. Dia terkejut, tokennya hancur, orang-orang mati. 26 tetua sudah mati. Kemudian, matanya melebar, dan matanya yang keruh dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Karena dia melihat di tanah tidak jauh, tanda identitas penatua ke-25 juga rusak. Orang gila yang berani membunuh 2 tetua dari garis saya. Orang tua itu mengerang putus asa dan ketakutan yang berkepanjangan, dan segera menemukan kepala tetua Tao Wushun dalam semalam. Catatan, nama kepala Dao dari pintu dalam adalah seorang Taois, kepala Taois dari Xianmen adalah seorang Taois. Di istana yang megah, 5 jiwa Tao, Ding Shouyu, memanggil 24 tetua dalam. Semalam, dia sangat marah, saya sangat marah. Saya sangat marah. Baru 2 jam yang lalu, 2 orang tua saya yang bermartabat dibunuh oleh seseorang. Kepala ini memberitahu Anda, siapa yang melakukannya, berdiri dan akui itu kepada kepala ini, jika tidak, biarkan lelaki tua itu mengetahuinya, dan lelaki tua itu membuat si pembunuh ingin mati. Kepala tetua tenang. Semua tetua berkata serempak, bawahan bersumpah demi surga, itu bukan milik kita. Mendengar ini, Taois 5 jiwa menggertakkan giginya, oke, kepala ini mempercayaimu untuk saat ini, sekarang saya akan memeriksanya untuk kepala ini. Pembunuh yang membunuh Wu Qingquan dan Kong Gaoxiang harus ditemukan. Jadi kita masih bisa menyelamatkan muka. Jika tidak, beritahu 8 meridian lainnya bahwa seseorang benar-benar memasuki ranah rahasia meridian saya dan membunuh 2 tetua, dan kami bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, kami akan menjadi bahan tertawaan sekte suci Huangfu. Bab 507 Akhir Pembunuhan. Setelah para tetua menerima perintah mereka, mereka semua bergegas ke mahkota, meninggalkan aula, dan pergi ke lembah abadi 5 jiwa. Meskipun semua tetua melakukan yang terbaik, mereka tidak punya pilihan selain menyelidiki, tetapi tidak ada jejak atau nafas si pembunuh yang ditemukan. Murung, amarah. Para tetua tampak seperti lalat tanpa kepala, mencari si pembunuh sepanjang malam, sambil bertanya-tanya siapa pembunuhnya. Para tetua sangat bingung. Karena perselisihan antara 9 saluran tidak berdamai, jadi mereka pertama-tama mengesampingkan kemungkinan bahwa muridnya adalah pembunuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa karena si pembunuh diam-diam dapat memasuki alam rahasia 5 jiwa dan membunuh kedua tetua, dia setidaknya adalah 6 kekuatan alam jiwa ilahi. 3 hari kemudian, apa yang disebut hal-hal baik tidak padam, hal-hal buruk menyebar sejauh ribuan mil, dan sekarang pembunuhan 2 tetua dari 5 jiwa pintu abadi telah menyebar ke seluruh pintu abadi. Jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, pil, jimat, ki, formasi, 8 saluran saling curiga, pembunuhnya bukan lawan, atau 5 jiwa dan rakyat tidak sejalan. Bunuh satu sama lain. Tentu saja, ketika 8 meridian bingung, perasaan yang lebih besar adalah sombong. Dalam 3 hari ini, terutama puluhan ribu murid di bawah sekolah Wu Qingquan dan Kong Gaoxiang, mereka bahkan lebih gugup dan gugup, takut nasib buruk akan menimpa mereka. Pada saat ini, Tan Yun berada di garis jiwa binatang dalam, rumah gua Gunung Peri, terus membunuh. Tan Yun telah mematahkan otot tangan dan paha belakang Wu Hong dan menginjaknya di tanah. Wu Hong pernah menjadi kepala jiwa binatang sekte dalam, dan juga mantan penguasa Mu Mengyao. Lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika 9 denyut nadi sekte dalam dibandingkan, dia diturunkan menjadi tetua ketiga oleh penguasa. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku tidak ingin mati. Wu Hong menggigil, menangis dan gemetar, keluar dari darahnya yang muntah. Haha, tidak ingin mati.
Tan Yun membungkuk dan meraih leher Wu Hong dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Wajah Tan Yun sangat keras, dan panca inderanya terpelintir. Kamu adalah binatang yang baik dan rendah. Ketika 9 kepala sekte dalam pergi ke sekte luar untuk memilih murid, kepala mana yang tidak berlomba-lomba menjadi murid tertutup. Kemudian, Anda menerima Menggu sebagai murid, tetapi Anda memberi putra Anda Wu Fei Xiong Dream Pill dan meyakinkan Menggu agar putra Anda mencemarkan wanita saya. Ibu perancang, jika saya tidak menghentikannya tepat waktu, wanita saya akan dicemarkan oleh putra Anda. Juga di puncak raksasa Panlong, jika putramu tidak bunuh diri setelah dihapuskan olehku, itu akan membuatmu tidak memiliki bukti, jika tidak, Master Sekte akan menghancurkanmu. Pada awalnya, sebagai kepala urat nadi binatang di pintu bagian dalam aula, sebagai penguasa wanita saya, Anda melakukan hal-hal kasar seperti itu. Anda mati 1000 kali dan 10.000 kali, saya tidak mengerti kebencian. Melihat bahwa tidak ada gunanya bertanya kepada Wu Hong lagi, dia menyerah begitu saja. Tan Yun, kamu membunuh. Kamu membunuh. Hari ini, Wu Hong mengutukmu, dan suatu hari kamu akan terbunuh. Hahaha. Tan Yun, kamu telah menyinggung begitu banyak orang, sebenarnya, tidak perlu bagiku untuk mengutukmu, dan kamu akan dibunuh oleh musuhmu tanpa tulang. Ledakan. Tan Yun menghancurkan mulut Wu Hong dengan kepalan tangan, dan menyeringai, jangan khawatir, kamu akan kecewa. Selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang ingin membunuhku. Adapun kamu, aku akan menelanjangimu nanti, dan menggantung mayatmu di puncak, sehingga semua orang bisa melihat bagaimana kamu mati. Mendengar ini, Wu Hong memerah matanya dengan cemas, dan bergumam samar, kamu iblis. Kamu bilang aku iblis, jadi bagaimana jika aku iblis? Aku tidak peduli, pergi ke neraka. 5 jari Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan tenaga, kaca. Dia menghancurkan tenggorokan Wu Hong. Tan Yun berkata dia akan melakukannya, merobek jubah Wu Hong, dan mengikat mayat itu dari pohon tua yang menjulang tinggi di puncak. Segera, Tan Yun pergi. Setelah 1 jam, matahari terbenam mendekat. Tidak, jangan bunuh aku, kumohon Tan Yun, aku tidak akan pernah membunuh cucuku Murongkun karenamu, dan membalas dendam padamu. Di dalam gua, jeritan lama menghilang dengan cepat, dan kemudian Tan Yun, yang mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura, melangkah keluar dari gua. Hanya mayat yang tersisa di gua. Pemilik mayat itu adalah tetua kedua dari jiwa binatang buas, Murong Hong. Pada awalnya, Tan Yun lulus seleksi di Meteorite City dan berhasil memuja Huang Fusengzong, dan dalam perjalanan kembali ke sekte bersama Mu Mengqi, cucu Murong Hong, Murongkun, menghentikan Tan Yun dan Mu Mengqi yang menguasai Ling He, dan ingin mencemarkan Mu Mengqi, dan juga ingin membunuh Tan Yun. Kemudian di pintu luar, Tan Yun membunuh Murongkun. Ketika Tan Yun memasuki pintu dalam, dia berulang kali dicegat oleh kakeknya Murong Hong. Sekarang Tan Yun membunuh Wu Hong dan Murong Hong, pembunuhan itu belum berhenti. Orang terakhir yang akan dia bunuh bukanlah orang lain. Itu adalah kepala garis jiwa suci sekte dalam saat ini, Ling Hu Changhe, jiwa suci Tao. Ling Hu Changkong, cicit dari Ling Hu Changhe, berulang kali menyerang Tan Yun di pintu dalam, tetapi dibunuh oleh Tan Yun. Setelah Tan Yun memasuki pintu dalam, Ling Hu Changhe mengirim orang untuk membunuh Tan Yun beberapa kali. Suatu ketika Tan Yun tidak dapat membunuh Ling Hu Changhe, tetapi hari ini berbeda. Dia memiliki pembunuh iblis, dan balas dendam itu mudah. Jika Anda memiliki dendam, Anda harus membalas pria sejati. 6 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Apa? Jeritan yang membuat punggung merinding datang dari rumah gua Ling Hu Changhe. Setelah beberapa saat, teriakan itu kembali hening. Menghadapi matahari terbenam, Tan Yun melangkah keluar dari gua, dengan sedikit kelegaan di matanya. 3 hari kemudian, para tetua dan murid dari 9 saluran sekte dalam mengetahui tentang kematian tragis Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong. Pintu bagian dalam mendidih. Tidak mudah untuk mengetahui identitas ketiganya. Wu Hong pernah menjadi kepala jiwa binatang dalam. Ling Hu Changhe adalah kepala garis jiwa suci hari ini. Murong Hong dulunya adalah tetua kedua dari jiwa binatang. Namun, mereka ditemukan tewas secara tragis di atas puncak pohon mereka. Ditemukan tewas di dalam gua. Kematian 3 orang itu sangat penting. Para tetua jiwa suci sekte dalam dan jiwa binatang segera pergi ke gerbang abadi dan memberitahu para tetua kepala jiwa suci dan jiwa binatang tentang kematian ketiga orang itu. Hanya dalam beberapa hari,
2 tetua dari 5 jiwa Xianmen meninggal secara tragis, dan 3 pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Dalam meninggal secara tragis. Ini mengejutkan Xianmen dan Sekte Dalam. Bahkan lebih mengkhawatirkan bahwa Tantai Xuanzong, yang berada di kota Tianpufang, dan ribuan Master Sekte, dibangun bersama. Ketika Tantai Xuanzong mengetahuinya, dia sangat marah dan mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, dan dia pasti akan membawa si pembunuh ke pengadilan. Pada saat Ngeimen dan Xianmen sedang sensasional, Tan Yun telah kembali ke Xianmen sebagai Master Sen Subing, dan datang ke kantor pusat Huangfu di kota Xianmenfang, mencari Tantai Zongde, dan menanyakan keberadaan api. Pada saat yang sama, Pil Vessel Secret Realm, nomor 8 Fairy Valley of Meritorious Fairy Valley. Mu Mengbao dan Sue Zian tampak cemas, menantikan langit, menantikan kembalinya Tan Yun dengan selamat. Ketika saya mendengar bahwa 5 jiwa terbunuh di barisan 5 jiwa dari gerbang abadi, putri kedua hanya mencurigai tindakan Tan Yun, tetapi dia tidak yakin. Tetapi ketika kedua putrinya mengetahui bahwa Wu Hong, Ling Hu Changhe, dan Murong Hong telah meninggal di gerbang dalam, mereka sangat yakin bahwa itu adalah pekerjaan Tan Yun. Karena mereka tahu bahwa mereka berempat adalah orang yang akan dibunuh Tan Yun. Bab 508 Bersemangat. Kota Xianmenfang, dibangun di tengah area Xianmen dengan radius 800.000 li, terletak di lembah peri, dikelilingi oleh puncak di 3 sisi, dan 3 kali lebih besar dari kota Neimenfang. Ada 2 rumah lelang besar di kota Xianmenfang, markas besar Huangfu dan markas lelang Zubao-Hui. Hampir murid Xianmen masih tidak tahu siapa pencipta markas besar lelang harta karun Zu, tetapi Tan Yun mengetahui dari Tantai Zongde sejak di pintu dalam bahwa itu didirikan oleh barang antik lama Zongmen. Adapun kantor pusat Huangfu, langsung di bawah manajemen raja, dan tidak ada yang tahu ini. Kantor pusat Huangfu memiliki 18 lantai dan setinggi 1000 kaki, yang sangat megah. Pada saat ini, dalam akordeon di lantai 18, Tan Yun, mengenakan kasa dingin seperti kura-kura, dan Tantai Zongde sedang minum teh spiritual dan berbicara. Senior, kamu benar-benar sibuk. Tantai Zongde menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini akan menjadi 4 tahun sejak perpisahan terakhir, dalam beberapa bulan. Oh, orang tua itu sangat sibuk sehingga dia tidak bisa keluar dari tubuhnya. Nada bicara Tan Yun adalah perubahan hidup, di bawah kasa dingin kura-kura, sepasang mata menunjukkan ekspresi antisipasi. Oh, omong-omong, orang tua, api nirwana, saya tidak tahu apakah akan menangkapnya. Untuk Tan Yun ingat bahwa lebih dari 3 tahun yang lalu, Tantai Zongde mengatakan bahwa orang-orang di kantor pusat mereka telah menemukan api subkelas yang dikaitkan dengan es di alam rahasia, api suci nirvana. Tetapi karena jenis api ini, tidak mudah untuk menangkapnya. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, saya menangkapnya 3 tahun lalu. Sekarang api ada di tempat Sen Subing. Senior, Anda bisa mendapatkannya dari murid Anda. Yah, itu sangat bagus. Tan Yun cukup bersemangat. Karena Hong Meng Bingyan menelan api suci nirvana, kamu bisa maju. Pada saat ini, Tantai Zongde menatap Tan Yun dengan tatapan ragu-ragu. Tan Yun menyadari sesuatu, hehe tersenyum dan berkata, Laude, jangan khawatir, orang tua itu mengatakan di awal bahwa ketika dia mendapatkan api suci nirvana, dia akan memberimu resep. Meskipun itu hanya kesepakatan lisan, orang tua itu akan mengikutinya dan tidak akan kehilanganmu. Setelah beberapa saat, Lao Yu akan memberitahumu sesuatu, dan Fang Lao Yu akan menawarkannya. Mendengar ini, pipi keriput Tantai Zongde, seperti bunga krisan yang mekar, langsung tersenyum dan berkata, Senior, tolong beri tahu saya. Orang tua itu memiliki kehidupan setelah kematian, dan dia memiliki jiwa janin binatang dan jiwa janin kematian. Sekarang ini hanya tahap pertama dari keadaan pemurnian jiwa dan membutuhkan beberapa jiwa binatang dengan atribut kematian. Tan Yun mengerutkan kening. Laude, kamu juga tahu bahwa monster atribut kematian itu langka. Aku ingin tahu apakah bankmu memiliki tenaga ekstra. Sambil membantu lelaki tua itu terus menemukan api, dia juga membantu memburu beberapa monster yang dikaitkan dengan kematian. Keturunan di mulut Tan Yun secara alami adalah Mu Mengqi. Tantai Zongde berjanji, jika Anda berubah menjadi orang lain, junior benar-benar tidak akan membantu. Tetapi karena senior telah berbicara, junior secara alami akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Tantai Zongde bercanda, Senior. Seperti yang Anda tahu, jiwa binatang buas di bawah tingkat 5 belum terbentuk,
tetapi tidak aktif di inti iblis dari binatang buas. Hanya monster tingkat 4 yang telah memasuki tahap kelima. Setelah itu tingkat, jiwa binatang akan meninggalkan pil iblis dan membentuk tubuh jiwa independen dalam pikiran binatang iblis itu. Jika Anda meminta generasi muda untuk menemukan Anda beberapa jiwa binatang dari binatang kesusahan tingkat 3, orang-orang di bawah generasi muda masih bisa melakukannya, tetapi monster tingkat 4 setara dengan pembangkit tenaga jiwa pembudidaya kami, jangan diburu. Tan Yun tersenyum dan berkata, orang tua ini mengerti. Jadi mari kita coba memburu monster tier 4, dan tentu saja monster tier 3 juga bisa digunakan. Oke. Generasi muda akan mengirim seseorang untuk berburu binatang buas dengan atribut kematian. Tantai Zongde menghela nafas setelah dia selesai berbicara, senior, memang benar bahwa generasi muda akan memberimu atribut es, atribut api, dan benih api. Peringkat tertinggi hanya bisa menjadi benih api peringkat sub-zun kelas tertinggi. Karena benih api tingkat tinggi sangat langka, belum lagi, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kekuatan yang kuat. Bahkan orang kuat di alam jiwa ilahi mungkin tidak dapat menangkapnya. Tan Yun mengangguk, "Yah, orang tua itu mengerti, jadi ayo pergi, kamu akan membantu orang tua itu menemukan api. Jika kamu menemukan api tingkat tinggi, kamu memberitahu orang-orangmu untuk tidak bertindak gegabah. Kemudian, Anda mengirim seseorang ke lembah peri murid saya Subing, dan meminta murid saya untuk memasang spanduk di aula perinya seperti pintu bagian dalam. Ketika lelaki tua itu melihatnya, dia akan segera mendatangi Anda, dan kemudian, Tinder ditangkap secara pribadi. Tentu saja, setelah orang tua itu terbakar, bagaimana dengan yang disediakan oleh bankmu?" Setelah mendengar ini, Tantai Zongde langsung setuju, bagaimana dia bisa memutuskan hal-hal baik seperti itu. Setelah keduanya selesai, Tan Yun bertanya, "Delao, untuk pertama kalinya, Lao Yu memberimu pil suci yang memperbarui kehidupan tingkat rendah, dan yang kedua adalah pil tingkat menengah. Karena kamu benar-benar memperlakukan yang lama, bagaimana kalau memberimu yang terbaik?" Tantai Zongde terkejut pada awalnya, matanya menunjukkan warna yang bersinar, dan kemudian matanya redup, "Senior, kualitas terbaik akan dihindari, mari kita pergi ke kualitas terbaik." Tan Yun bingung, "Lao De, kamu harus memikirkannya dengan jernih. Meskipun ada perbedaan kata antara yang terbaik dan kelas atas, efeknya sangat jauh." "Oh, Tantai." Zongde menggelengkan kepalanya, "Pendahulu tidak tahu, Kaisar kami Huang Fu Sengzong tidak memiliki ramuan suci, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki ramuan untuk generasi muda." Tiba-tiba, tubuh tua Tantai Zongde bergetar, tiba-tiba bangkit, menatap Tan Yun, dan dengan gemetar berkata, "Prede, senior. Apakah Anda seorang alkemis suci?" "Ya, karena Anda memiliki resep, Anda pasti." Tan Yun tidak mengakui atau menyangkal. Dia hanya melambai ke Tantai Zongde, memberi isyarat kepadanya untuk duduk, mengeluarkan slip giok kosong dari cincin Qiankun, dan memperbarui resep pil suci bermutu tinggi dan menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk setelah slip giok ditulis, itu diserahkan ke Tantai Zongde. Setelah Tantai Zongde mengambil slip batu giok dengan kedua tangan, dia menyimpannya tanpa melihatnya, dan bertanya dengan enggan, "Senior, kami juga teman lama. Bisakah Anda memberitahu generasi muda tentang keterampilan alkimia Anda?" Tan Yun berkata dengan sombong, "Kamu mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang alkemis suci, itu saja." Tantai Zongde menggosok tangannya dengan gembira, menari dan menari, "Senior, generasi muda memiliki permintaan yang tidak simpatik. Bisakah Anda memperbaiki tungku pil suci yang diperbarui terbaik dan memberi generasi muda 2? Memang benar bahwa orang tua dari generasi muda tidak memiliki harapan hidup yang panjang. Tolong bantu generasi muda dengan Anda." Tantai Zongde bangkit dan tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun segera membantu Tantai Zongde, "Di tua tidak bisa berbuat apa-apa, bangun. Kamu memberitahu orang tua itu dulu, berapa umur yang masih dimiliki orang tuamu." Tantai Zongde berkata, "Selama 200 tahun, dan sesingkat 150 tahun. Jika mereka tidak dapat menembus alam dan menghancurkan belenggu, mereka akan mati." Tan Yun bermeditasi sebentar, dan berkata, "Dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk memperbaiki pil ini. Bahkan jika itu disempurnakan di menara suci ruang dan waktu biji master tertinggi, itu akan memakan waktu beberapa dekade. Orang tua itu tidak punya waktu untuk memperbaikinya untukmu sekarang, tetapi orang tua itu berjanji untuk memperbaikinya untukmu sebelum orang tuamu duduk, bagaimana?" Mendengar ini,
Tantai Zongde sangat bersemangat, dia mengangguk dan setuju. Kemudian, setelah keduanya berbicara sebentar, Tantai Zongde menyaksikan Tan Yun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan kota Xianmenfang, dia kembali ke alam rahasia kapal pil dalam 2 hari dan langsung menuju ke lembah Meritorious Sen Subing. Bab 509 Sumpah Subing. Ketika Tan Yun keluar dari Immortal Valley of Merit, dia menemukan bahwa Sen Subing belum mengaktifkan larangan Immortal Valley, jadi dia masuk. Mencium aroma bunga yang menyegarkan sepanjang jalan, setelah Tan Yun datang ke kedalaman lembah peri, dia melakukan langkah suci lembah suci, dan tubuhnya berkedip ke arah langit di atas lembah peri. Setiap kali bayangan itu berkedip, ia naik ke ketinggian ribuan kaki. Setelah 10 kali, tubuh Tan Yun seringan burung layang-layang, dan dia berjalan di luar Hall of Meritorious Honors, menginjak tangga yang dibuat dengan indah, dan melangkah ke aula. Saya mengandalkanmu. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, dan Sen Subing tidak ada di sana. Kemana perginya orang-orang itu? Tan Yun tersenyum, lalu duduk di aula, menunggu Sen Subing kembali. Saat matahari terbenam, malam tiba. Wow, Sen Subing dalam gaun emas di langit, sudut roknya terbang, dan dia jatuh ke langit di luar aula peri. Dengan ekspresi serius dan marah di wajahnya, dia melangkah ke aula peri, tetapi tidak menemukan Tan Yun mengenakan benang dingin seperti kura-kura di kursi batu giok. Murid, siapa yang membuatmu marah lagi? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Sen Subing. Tubuh Miaomannya tiba-tiba bergetar, dan dia menoleh ke samping, menatap Tan Yun yang telah bangkit dari kursi giok di sisi kiri aula utama. Kegembiraan di wajahnya segera menghilangkan kemarahan yang serius. Menguasai. Sen Subing Yuan melintas, dan saat berikutnya, dia jatuh ke pelukan Tan Yun, menempel pada Tan Yun dan tidak melepaskannya. Aroma sutra hijau dan aroma samar keperawanan yang memancar dari tubuhnya terjalin dan menyatu, dan menyelinap ke hidung Tan Yun. Tan Yun tertegun sejenak, merasakan sesaat menyentuh bahunya, namun air mata keluhan Sen Subing menetes di bahu kanan Tan Yun. Tuan, Subing membencimu sampai mati. Sudah lama sekali kamu datang menemui Subing. Apakah kamu melupakan Subing? Sen Subing masih memeluk Tan Yun, matanya yang indah berlinang air mata, nada suaranya bergumam. Murid yang baik, bagaimana kamu bisa melupakanmu sebagai guru? Tan Yun menepuk punggung Sen Subing Yu dan berbisik, saya telah menjadi guru selama lebih dari 3 tahun dan telah mengalami banyak hal. Tidak, segera setelah saya selesai dengan guru, saya datang untuk mengunjungi murid saya yang berharga. Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan air mata, benarkah? Kamu tidak boleh berbohong padaku. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata, menjulurkan tangan kanannya dan meraih pipi Sen Subing. Ketika dia menyentuh pipi Sen Subing yang bisa dipatahkan oleh bom, Sen Subing tidak menghindar, membiarkan Tan Yun menyeka air matanya. Saat air mata mengering, wajah Sen Subing yang cantik dan tidak biasa menunjukkan sedikit rasa malu. Melihat penampilan menawan Sen Subing, Tan Yun sedikit tersesat. Dia segera mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan riak di hatinya, dan bercanda, muridku yang terkasih, bicaralah dengan gurumu, siapa yang membuatmu marah lagi. Mendengar itu, Sen Subing, yang selalu menghadapi dunia dengan penampilan kecantikan gunung es, pada saat ini, menunjukkan kejujuran batinnya di depan Tan Yun. Dia berkata dengan marah, Tuan, kecuali kepala Tang dan tetua kelima, tetua pintu abadi lainnya menggertak para murid. 5 jam yang lalu, kepala Tang memanggil semua tetua lagi untuk membahas masalah kompetisi alkimia hebat. Dia awalnya mengira aku adalah master alkimia tingkat rendah, jadi dia membiarkan tetua perbandingan teknik pil kami untuk memutuskan sendiri tingkat pilnya. Tuan, menurut Anda, dengan cara ini, saya memperbaiki Zun dan tingkat rendah, berapa banyak wajah bukan? Namun, kecuali persetujuan dari 5 tetua, para tetua lainnya dengan suara bulat menentangnya. Mereka mengatakan bahwa pil yang disempurnakan harus setidaknya Zun dan kelas menengah. Sen Subing menjadi semakin marah, mereka jelas ditujukan kepadaku. Mereka mencoba membuat Tuer, seorang tetua yang berjasa, benar-benar kehilangan muka, dan memaksa Tuer untuk menyerah pada kompetisi alkimia dan menjadi bahan tertawaan para seluruh pembuluh darah dan Tuan, dan, Anda tidak tahu, di antara lebih dari 3.900 murid di bawah para murid, Tan Yun adalah alkemis hebat peringkat Santo. Murid ingin dia menonjol di antara murid-murid jenius alkimia,
jadi itu bagus untuk mereka, untuk beberapa wajah dan kembali. Namun, tetua keempat Lu Yi, dan murid tertutup dari beberapa tetua, telah dipromosikan secara diam-diam menjadi alkemis tingkat rendah. Akibatnya, Tan Yun tidak memiliki harapan untuk memenangkan hadiah pertama, dan muridnya akan kehilangan bahkan jejak wajah terakhir. Tuan, muridnya benar-benar sedih. Sen Subing berkata pada saat ini, air mata sudah menetes. Tuan, Anda pernah berkata bahwa murid akan cepat atau lambat, dan mengikuti Anda untuk meninggalkan sekte dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk mengejar jalan surga. Jadi, dalam 5 tahun sejak dia dipromosikan menjadi eliksir tingkat rendah, dia memilih untuk mempraktikkan teknik yang kamu berikan kepada murid-muridnya, Bing Qing Divine Canon. Jika tidak, dia sudah menjadi eliksir tingkat menengah. Alkimia. Melihat penampilan Sen Subing yang sedih, Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air matanya, tersenyum sedikit, oke, ini tidak menyedihkan lagi. Tuan gelombang semua orang menangis, dan kamu masih tersenyum, sungguh. Sen Subing mencibir mulut kecilnya yang ceri dan menatap Tan Yun dengan wajah pucat. Muridku yang terkasih, jika gurumu memberitahumu bahwa akan ada reputasi di antara murid-muridmu selama kompetisi besar alkimia, dan kamu tidak akan lagi dipandang rendah oleh siapapun, apakah kamu percaya? Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, betulkah? Sen Subing nakal memegang lengan Tan Yun, Tuan, apakah Anda melihat langit lagi di malam hari? Ketika Sen Subing berada di gerbang dalam, dia khawatir murid sekte dan Mai dalam dirinya akan dikalahkan dalam 3 kompetisi alkimia sekte abadi kuno. Saat itu, Tan Yun memberitahu Sen Subing sebagai master bahwa dia melihat langit di malam hari, kompetisi pil magic, muridnya akan memenangkan kejuaraan. Akibatnya, di bawah saksi terkejut Sen Subing, murid batin dan Mei Huangfu Shengzong memang memenangkan kejuaraan. Yah, aku melihat langit untuk guruku. Tan Yun melihat penampilan bahagia Sen Subing dan mengangguk. Hihi, bagus. Subing mengagumimu sampai mati. Guru cepat duduk, kamu pasti merindukan cara murid memijatmu, kan? Murid akan memijatmu. Sen Subing menekan Tan Yun di kursi giok, dan di belakang Tan Yun, menjulurkan tangan giok tanpa tulangnya. Sambil memijat bahunya ke Tan Yun, dia menceritakan apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Setelah menikmati setengah jam, Tan Yun bertanya, Subing, bisakah kamu mengingat latihan yang diberikan oleh gurumu? Ingat, tentu saja. Sen Subing berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda mengatakan bahwa murid adalah bakat terbaik dengan atribut ganda waktu dan ruang, jadi saya memberi murid itu metode latihan dan menamai metode latihan itu dengan muridnya. Itu sebabnya disebut Bing Qing. Kanon ilahi. Kitab suci ini dibagi menjadi 9 putaran, dengan 12 level per putaran. 1 waktu pemurnian. Ruang pemurnian putaran kedua. 3 transformasi dalam ruang dan waktu. 4 revolusi mengatur alam semesta. Petik 2 petik 2. 9 putaran bisa menjadi dewa. Tuan, hanya dalam beberapa tahun, muridnya telah berkultivasi ke tingkat ke-12 dalam 1 putaran waktu pelatihan, bagaimana? Bukankah muridnya sangat baik? Mendengar ini, Tan Yun memuji dengan tulus, itu memang kuat. Dengan kekuatan tingkat pertama alam jiwa ilahi Anda saat ini, itu sudah cukup untuk mengalahkan alam jiwa ilahi 4 kuat. Ya Tuan. Setelah Sen Subing menjawab, tiba-tiba, tangannya berhenti memijat Tan Yun, dan cahaya dingin muncul di matanya yang indah. Tuan, mantan murid Anda Ling Xia Tianzun mengkhianati Anda. Tapi kanon ilahi Bing Qing adalah musuh dari teknik kultivasinya, dan muridnya bersumpah bahwa suatu hari dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Ling Xia Tianzun, dan matanya tampak sulit untuk menyembunyikan niat membunuh. Yah, aku yakin kamu pasti bisa menjadi seorang guru. Pada saat ini, suara cemas dan menyenangkan tiba-tiba datang dari luar aula. Tuan, yang besar tidak baik. Bab 510 Arus Bawah Bergegas. Segera, Nangong memasuki aula dengan tergesa-gesa. Ruksue, apa yang terjadi? Sen Subing mengerutkan kening. Mata Nangong Ruksue berlinang air mata, Tuan, baru 3 jam yang lalu, lebih dari 100 senior dibunuh oleh para murid di bawah 4 tetua. Oh. Kakak seniormu terluka parah, dan kakak senior Song Hong juga mati. Mendengar ini, Tan Yun di kursi batu giok tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan matanya penuh kecemasan dan kesedihan. Dia ingin bergegas keluar untuk melihat Mu Mengqi dan membalaskan dendam Song Hong.
Song Hong adalah salah satu saudara paling ironis Tan Yun. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak sedih saat ini? Selain itu, Mo Meng terluka parah. Tan Yun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, mengepalkan tinjunya, dan kemudian mendengarkan. Ruxue, katakan padaku apa yang terjadi. Sen Subing hampir meraung, murid Lu Yi, bagaimana kamu bisa membunuh Song Hong dan yang lainnya? Nangong menggertakkan giginya seperti mata Sue, Tuan, setelah Song Hong mematahkan kakinya setengah bulan yang lalu, dia pergi ke Meritorious Medicine Garden dengan kursi roda dan ingin mengumpulkan ramuan untuk alkimia. Ketika dia mengumpulkan ramuan di Taman Obat Berjasa, dia mengirim murid-murid kami yang menjaga kebun obat dan berselisih dengan para murid di bawah 4 tetua. Ternyata itu adalah murid dari 4 sesepuh, yang menyukai beberapa ramuan di apotek kami, dan ingin datang dan membelinya dengan ramuan itu. Murid kami tidak setuju, jadi mereka memukuli murid kami. Pada saat ini, Song Hong hanya berkata, kamu tidak diterima di sini. Tanpa diduga, pihak lain memotong Song Hong dengan sinar pedang. Namun, kaki Brother Song pada dasarnya terluka. Aku terbunuh jika aku tidak bisa menghindar. Ketika murid-murid kami melihat bahwa pihak lain telah membunuh seseorang, konflik pecah. Kedua belah pihak meminta bantuan. Sister Mu dan murid lainnya juga pergi. Sister Mu dan Suezian, yang berada di garis yang sama dari 5 jiwa, mau tidak mau berpartisipasi. Akibatnya, mereka berdua terluka parah, dan murid-murid kita yang lain meninggal sebanyak 100 orang. 36 orang. Insiden ini mengejutkan kepala Tang. Dia sekarang berada di Taman Pengobatan Berjasa kami, begitu juga dengan tetua keempat dan Diaken Han dari Aula Disiplin. Binatang buas yang bermarga Han, tapi berpihak pada 4 tetua. Lu Yi, kamu terlalu banyak menipu. Sen Subing gemetar, saya pasti tidak akan membiarkan murid saya mati sia-sia. Setelah itu, Sen Subing melihat kembali ke arah Tan Yun, Tuan, muridnya akan menangani banyak hal, Anda sedang menunggu muridnya di sini. Subing, tidak, ada beberapa hal yang perlu ditangani sebagai guru. Tan Yun memikirkan kematian Song Hong, Valet, dan luka mimpi. Dia memiliki wajah yang mengerikan, dan dia menahan amarahnya, mencoba untuk membuat nada suaranya tenang. Subing, Anda memberikan api suci nirwana yang diberikan De Lao sebagai guru. Kemudian Anda pergi untuk menangani urusan Anda, dan guru akan melakukannya, datang menemuimu di masa depan. Iya, setelah Sen Subing memberi Tan Yun api suci nirvana, Namong Ruxue menegaskan bahwa orang yang memakai kasa dingin nafas kura-kura adalah masternya, jadi dia memanggil master suara ke Tan Yun. Setelah itu, Sen Subing melirik Tan Yun dengan enggan, dan membawa Namong Ruxue, yang berada dalam kesempurnaan agung alam jiwa janin, ke udara dan terbang menuju Gongsue Medicine Garden sejauh 30.000 mil. Karena Namong Ruxue belum dipromosikan ke tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, dia hanya seorang murid dari sekte dalam dan tinggal di pembuluh darah pil abadi dengan tuannya Sen Subing. Setelah Sen Subing pergi, Tan Yun buru-buru melepas kain kasa dingin bernafas kura-kura, dan dengan penuh amarah, dia menyapu aula Meritorious Merit, dan terus melakukan langkah suci Hongmeng, melesat sejauh 30.000 mil. Pada kecepatan langkah dewa, Hongmeng, kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari pedang terbang. Hal yang sama sangat memakan kekuatan spiritual, dan pada saat ini, Tan Yun tidak bisa terlalu peduli. Meritorious Medicine Garden terletak di lembah peri sekitar 100 mil jauhnya di tengah Meritorious Immortal Valley. Formasi pengumpulan roh tertinggi diatur di lembah peri, yang membuat kekuatan spiritual sangat kuat dan merupakan lembah peri terbaik untuk memelihara ramuan. Taman pengobatan Meritorious membentang dari kedalaman lembah peri ke puncak di kedua sisi lembah. Ada banyak jenis obat mujarab tingkat 3 hingga 9 dari berbagai atribut di seluruh kedalaman lembah peri, bahkan selama ribuan tahun obat mujarab. Kakak Song, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Lagu kakak senior Wang, jangan khawatir, ketika para tetua yang berjasa datang, kamu pasti akan adil kepadamu dan saudara-saudari yang sudah meninggal. Kakak ipar, bangun. Saudari Sue, bangun. Petik 2. Ada teriakan histeris di lembah di luar kebun obat, naik turun satu sama lain. Pada saat ini, lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Sen Subing, melihat ratusan mayat di rumput, dan Mu Mengya dan Suezian, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, menangis dalam kesedihan. Tidak jauh di belakang para murid,
Tetua keempat Lu Yi berjongkok dan memandangi tubuh murid itu di bawah gerbang Sen Subing. Matanya yang berlumpur mengandung ketidakpedulian dan lelucon. Dia mengabaikan kehidupan. Dia mengejek kelemahan murid Sen Subing. Dia bahkan lebih berpuas diri, dan murid-muridnya membunuh 136 murid Sen Subing tanpa cedera. Pada saat ini, selain murid yang sedang mundur, murid lain di bawah pintu Lu Yi berjumlah 11.000, dan mereka semua tiba, berdiri di belakang Lu Yi dengan hormat. Sen Subing dan murid Lu Yi Men, terjadi kerusuhan besar-besaran. Kejadian ini mengejutkan inti abadi. Pada saat ini, kecuali ketidakhadiran Sen Subing, 39 penatua, termasuk Tang Xinying, dan lebih dari 400 diaken, semuanya datang. Tang Xinying melirik Lu Yi dalam cahaya dingin, jika bukan karena tuannya menjadi kepala inti orang suci, dia sudah menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tapi hari ini, dia juga punya perhitungan, dia ingin mengambil kesempatan untuk menjegal Lu Yi, bahkan jika dia tidak bisa tersandung, dia masih harus membuat Lu Yi tidak bisa makan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Lu Yi telah mengintip posisinya sebagai kepala suku. Setelah beberapa saat, aura Sen Subing tidak teratur, dan wajahnya pucat saat dia memegang nangong seperti salju, dan terbang di depan Tang Xinying dari langit. Setelah menatap Lu Yi dengan sengit, dia membungkuk ke arah Tang Xinying dan berkata, "Kepala, Anda harus tahu seluk-beluk masalah ini. Anda sudah tahu betul, mohon adil kepada para murid yang mati di bawah pintu saya." Pada saat ini, bubuk mesiu di Meritorious Medicine Garden penuh dengan bau, dan arus bawah mengamuk. "Subing, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan adil." Tang Xinying selesai berbicara, dengan sentuhan es di wajahnya yang menakjubkan, melihat kembali ke pria parubaya yang mengenakan jubah doktrin, dan berkata, "Diakon Han, Anda bertanggung jawab atas aula doktrin. Seharusnya jelas bahwa apotek di bawah yurisdiksi para tetua, murid lain tidak boleh masuk tanpa izin." Dan 89 murid di bawah 4 tetua tidak hanya mendobrak, tetapi pertama-tama memukuli orang, dan kemudian membunuh Song Hong dan 136 orang lainnya. Seluruh penyebabnya adalah kesalahan keempat murid tetua. Menurut aturan klan, Anda memberitahu kepala ini apa yang harus dilakukan. Bawahan patuh. Ketika Han Yong dengan hormat menerima pesanan, Lu Yi di sampingnya mengangguk dengan tenang. Padanya, Han Yong memahaminya, mengambil beberapa langkah, datang ke Tang Xinying, berbalik dan melihat semua tetua dan murid. Ekspresi Han Yong serius, dan suaranya tetap di langit di atas Meritorious Medicine Garden untuk waktu yang lama. Semua orang, menurut apa yang baru saja dilakukan oleh kepala suku, para murid dari 4 tetua yang membunuh orang harus ditentukan, peserta harus menghapus basis kultivasi, diusir dari pintu guru.